Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Putri Nuraini, kelas PAI 4D. Saya akan menjelaskan peta konsep yang berjudul Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 sendiri dibagi menjadi 10. 1. Kondisi politik. Kondisi politik berjalan sangat cepat sejak reformasi 1998, tidak sepenuhnya berada dalam kontrol kaum pergerakan untuk tidak dikatakan telah jatuh ke tangan kelompok ideologis lain. Pada saat itu, kondisi politik Indonesia mengarah pada sistem demokrasi terlihat dengan terselenggarakannya pemilihan umum secara langsung. Yang kedua, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang memburuk pasca reformasi menyebabkan sistem pendidikan tidak berjalan dengan baik. Sejak itu, Indonesia perlahan mulai kembali membangun perekonomiannya. Yang ketiga, kondisi sosial. Kondisi sosial di Indonesia masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti disparitas ekonomi, kesenjangan antar wilayah, dan masalah keadilan sosial. Kurikulum 2004 sendiri mencoba menyesuaikan pendidikan dengan realitas sosial saat itu dengan fokus pada pengembangan karakter dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru dibagi menjadi dua, yaitu pemerintahan bersifat sentralistik dan kurikulum 1994. Yang kelima, pasca reformasi 1999. Pasca reformasi 1999 sendiri dibagi menjadi dua, yaitu adanya suplemen kurikulum 1999. Yang kedua, mulai dicanangkannya pemerintahan desentralistik. Yang keenam ialah isi dan struktur 2004. Siklus sasaran pembelajaran dalam KBK dan KBK sendiri adalah kurikulum berbasis kompetensi. Siklusnya ialah to know, ke to do, ke to be, ke to live together, ke development mental, dan balik ke to know kembali. Ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa, yaitu A. Kompetensi akademik, B. Kompetensi okupasional, yang C. Kompetensi kultural, yang D. Kompetensi temporal. Yang ketujuh, implementasi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Implementasi KBK memiliki dua karakteristik utama, yaitu 1. KBK memuat seluruh kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. Yang kedua, KBK menekankan kepada proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap individu. Dalam hal ini terbentuk 3 implementasi dari KBK, yaitu implementasi KBK terhadap aspek pembelajaran pengembangan. Yang kedua, implementasi KBK terhadap pengembangan proses pembelajaran. Yang ketiga, implementasi KBK terhadap pengembangan evaluasi. Yang kedelapan ialah struktur kurikulum. Struktur kurikulum dibagi menjadi 4. 1. Struktur kurikulum TK dan RA. Yang kedua, struktur kurikulum SD dan MI. Yang ketiga, struktur kurikulum SMP dan MTS. Yang keempat, struktur kurikulum SMA dan MA. Jurusan dan pilihan. Yang kesembilan ialah model pembelajaran kurikulum 2004. Model pembelajaran kurikulum 2004 dibagi menjadi dua, yaitu A. Contextual teaching and learning. Yang kedua, pendekatan inquiry. Yang terakhir ialah peran guru dalam kurikulum 2004. Dalam KBK ini, guru juga berperan untuk membimbing agar belajar siswa dapat dikaitkan dengan kegiatan aktif siswa. Maksudnya adalah bahwa dalam pembelajaran guru tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga melakukan inovasi kepada siswa
agar menuntut siswa untuk secara aktif mengeksplorasi materi pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.